Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali pada materi tentang perkalian pada bilangan berpangkat. Bilangan berpangkat KD 3.1 menjelaskan dan melakukan operasi bilangan berpangkat, bilangan rasional dan bentuk akar serta sifat-sifatnya. KD 4.1 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sifat-sifat operasi bilangan berpangkat bulat dan bentuk akar. Adapun indikatornya yaitu 1. Mengalihkan dua perpangkatan dengan basis yang sama. Kedua, memangkatkan suatu perpangkatan. Ketiga, memangkatkan suatu perkalian bilangan. Dan keempat, menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan penerapan konsep bilangan berpangkat. Perkalian pada perpangkatan yang pertama, mengalihkan dua perpangkatan dengan basis yang sama. Itu samanya juga dengan menyederhanakan perkalian pada perpangkatan. Ini sifat perkalian dalam pemangkatan basis yang sama, yaitu A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan, karena basisnya sudah sama-sama A, jadi A pangkat M ditambah dengan M, maka pangkatnya dijumlahkan. Contoh 1, 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 3, ini sama dengan 3 pangkat 2 ditambah 3, jadi pangkatnya dijumlahkan sama dengan 3 pangkat 5. Contoh 2, M pangkat 3 dikali M pangkat 5, jadi di sini M pangkat 3 ditambah 5 sama dengan M pangkat 8. 2. Memangkatkan suatu perpangkatan dengan basis yang sama. Sifat pemangkatan pada perpangkatan, buka kurung, A pangkat M tutup kurung dipangkatkan N sama dengan A pangkat M dikali N. Nah, jadi bila ada kurung seperti ini, pangkatnya dikalikan. Contoh 1, buka kurung 3 pangkat 2 tutup kurung dipangkatkan 3, ini artinya 3 berpangkat 2 dikali 3 sama dengan 3 pangkat 6. Contoh 2, buka kurung X pangkat 3 tutup kurung dipangkatkan lagi 4 sama dengan X pangkat 3 dikali 4 sama dengan X pangkat 12. Yang ketiga, memangkatkan suatu perkalian bilangan. Sifat perpangkatan dari perkalian bilangan yaitu buka kurung A dikali B tutup kurung pangkat M, ini sama dengan A dipangkatkan M dikali dengan B dipangkatkan M. Contoh 1, buka kurung 2 dikali 3 tutup kurung pangkat 2, ini artinya 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2. Ini kita tulis perkaliannya 2 kali 2 dikali 3 kali 3. 2 kali 2 bisa dihitung sama dengan 4, kita kali dengan 3 kali 3 9, 4 kali 9 sama dengan 36. Contoh 2, buka kurung 4X tutup kurung pangkat 2, ini sama dengan 4 pangkat 2 dikali X pangkat 2, artinya 4 kali 4 dikali X dikali X. 4 kali 4 sama dengan 16 dikali X kali X adalah X pangkat 2. Masih ingat kalau bentuk perkalian dia akan ditambah ya jumlah pangkatnya. Nah, baru kita kalikan 16 dikali X kuadrat itu sama dengan 16X kuadrat. Contoh 3, buka kurung W kali Y tutup kurung pangkat 3, itu artinya W pangkat 3 dikali dengan Y pangkat 3, W dikali W dikali W dikali Y kali Y kali Y, ini sama dengan W kali W kali W itu adalah W pangkat 3 dan Y kali Y kali Y itu adalah Y pangkat 3.
W pangkat 3 dikali Y pangkat 3 itu sama dengan W pangkat 3 Y pangkat 3. 4. Menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan penerapan konsep bilangan berpangkat. Contoh, ketinggian suatu benda dapat ditentukan dengan menggunakan rumus gerak jatuh bebas, yaitu H sama dengan 1/2 G kali T kuadrat, di mana H adalah ketinggian benda dalam satuan meter, G adalah kecepatan gravitasi bumi, satuannya meter per second kuadrat, dan T adalah waktu yang diperlukan benda sampai jatuh ke tanah second. Kemudian sebuah benda jatuh atau diketahui sebuah benda jatuh dari puncak sebuah gedung dengan kecepatan 9,8 meter per second kuadrat, dan waktu yang diperlukan untuk sampai di tanah adalah 10 detik. Berapa tinggi gedung tersebut? Penyelesaiannya, diketahui gravitasi bumi yaitu G, simbolnya itu sama dengan 9,8 meter per second kuadrat. Waktu adalah T sama dengan 10 detik per second. Kemudian ditanyakan ketinggian benda yaitu H. Jawabnya, ketinggian benda sama dengan 1/2 kali gravitasi bumi dikali waktu kuadrat, sama dengan 1/2 gravitasi kita ganti dengan 9,8 meter per second kuadrat dikali dengan waktunya adalah 10 second kuadrat. Ini sama dengan 1/2 dikali 9,8 meter per second kuadrat dikali ini kuadrat berarti 10 second dikali 10 second, sama dengan ini kita bagi dulu menjadi 4,9 meter per second kuadrat, kemudian dikali lagi dengan 10 kali 10 adalah 100 ya, 100 second kuadrat. Nah, karena di sini meter per second kuadratnya kita coret ini ya habis, jadi tinggal 4,9 dikali 100 adalah 490 meter. Jadi tinggi gedung tersebut adalah 490 meter. Nah, demikianlah penjelasan dari Ibu. Semoga kalian dapat memahaminya. Pada pertemuan berikutnya kita akan mempelajari tentang pembagian pada perpangkatan. Sampai di sini dulu dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.